Bismillahirrahmanirrahim. Lapas ladang pahala sunnah. Ma'asyiral muslimin, jamaah kaum muslimin dimanapun Anda berada, jamaah ladang pahala sunnah yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia sering berbuat salah, sering berbuat dosa. Ya, kerjaan mereka adalah sering berbuat dosa, berbuat salah. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ya, kullu bani Adam khata'. Setiap manusia mereka senantiasa berbuat salah, berbuat dosa. Wa khairu khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah, berbuat dosa ialah orang yang bersegera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seandainya manusia tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, niscaya kita tidak akan tinggal di dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, "Laulam tudnibu la dhahaballahu bikum." Sekiranya kalian tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan pergi bersama kalian. Allah akan binasakan kalian. Wala jaa biqaumin. Dan kata Rasulullah SAW, Allah akan mendatangkan kaum yang lain. Yudnibun, yang mana kaum tersebut berbuat dosa, berbuat salah. Fayastaghfirunallaha faghfara lahum. Mereka tatkala berbuat dosa, berbuat salah, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, faghfara lahum. Kemudian Allah pun mengampuni mereka. Kaum muslimin, jamaah ladang pahala sunnah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajar tatkala manusia berbuat salah, berbuat dosa. Yang tidak wajar adalah tatkala ada seorang berbuat dosa, berbuat salah, kemudian terus dia melakukan dosanya tersebut, terus sehingga dosa-dosanya tersebut menumpuk di dirinya dan dia tidak bertaubat kepada Allah dan dia akan binasa di hari kiamat. Inilah yang tidak wajar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, innal mu'min idza adnaba dzanban nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Sungguhnya seorang mukmin apabila dia berbuat satu dosa, maka akan ditorehkan bintik hitam di dalam hatinya. Satu dosa, satu bintik hitam di dalam hatinya. Nuktatun sauda. Fa idza taba wa najaa, tatkala dia bertaubat, ya, wastaghfara, dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, suqila qalbuh, maka bintik-bintik hitam tadi akan dihapus. Wa in zada zidat hatta ta'luwa qalbah. Namun tatkala dia terus berbuat dosa lagi, ya, sehingga bintik-bintik hitam tadi memenuhi hatinya. Akibat apa? Dosa. Sehingga apa? Hatinya hitam kelam akibat perbuatan dosa tersebut. Fadzalika ron, itu adalah kotoran yang menutupi hati seorang hamba. Yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sekali-kali tidak, itu adalah penutup, ya, yang menutupi hati mereka atas perbuatan mereka. Kaum muslimin jamaah ladang pahala sunnah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sungguhnya perbuatan dosa tetap memiliki pengaruh, dampak buruk bagi kehidupan dunia dan akhirat seorang. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam kitab Ad-Da' wa Dawa, di antara dampak buruk, pengaruh buruk akibat perbuatan dosa dan maksiat, beliau mengatakan, ya, yang pertama, hirmanul ilmi. Ya, di antara dampak buruk akibat dosa dan maksiat adalah seorang akan terhalangi untuk mendapatkan ilmu, diharamkan untuk mendapatkan ilmu. Bayangkan,
ilmu yang dengannya kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang dengannya kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang halal, mana yang haram. Tatkala seorang senantiasa berbuat dosa, maka dia akan susah untuk mendapatkan ilmu. Susah ilmu untuk masuk ke dalam dirinya. Lihatlah tatkala Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah suatu ketika mengeluhkan kepada gurunya Imam Waqi'. Beliau mengatakan, syakautu ila Waqi' su'a hifdzi. Aku telah mengeluhkan kepada guruku Imam Waqi' tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian guruku tersebut yaitu Imam Waqi' membimbingku, menasihatiku agar meninggalkan maksiat. Wa qala, dan beliau mengatakan, i'lam bi anna ilma nurun, ketahuilah sungguhnya ilmu itu adalah cahaya. Bi anna ilma nur wa nurullahi ayu'ta lil asir, dan cahaya Allah Subhanahu wa taala tidak akan diberikan kepada orang yang senantiasa berbuat maksiat. Lihatlah Imam Syafi'i merasakan efek buruk akibat perbuatan dosa. Mungkin tidak seberapa kesalahan yang dilakukan, tidak sebanding dengan kita yang senantiasa selalu berbuat salah, berbuat dosa. Lihatlah tatkala kita menghafal Al-Quran, kenapa kita tidak hafal-hafal? Tatkala kita mempelajari pelajaran, kenapa kita nggak pernah paham? Sulit untuk menghafal, sulit untuk memahami pelajaran dan lain-lainnya. Ini mungkin sebab akibat dosa dan maksiat yang sering kita lakukan. Ini dampak buruk yang pertama, yaitu seorang akan terhalang untuk mendapatkan ilmu. Kemudian yang kedua, dampak buruk akibat dosa dan maksiat yaitu seorang akan terhalangi dari rezeki. Hirmanu rizki, akan diharamkan dari rezeki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innar rajula la yuhramu rizqu bi dhanbin yusibuhu. Sungguhnya seorang sungguh benar-benar akan diharamkan untuk mendapatkan rezeki, telah halangi disebabkan oleh dosa yang ia lakukan. Rezeki itu akan mudah ia dapatkan tatkala dia bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sebaliknya, tatkala dia orang yang suka berbuat maksiat, dosa itu akan menghalangi seorang untuk dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, di antara dampak buruk akibat dosa dan maksiat adalah hirmanut ta'ah. Seseorang akan terhalangi untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Susah, sulit untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Kita saksikan betapa banyak orang yang rumahnya dekat masjid, tatkala azan berkumandang mereka tidak bisa datang sholat berjamaah. Betapa banyak orang yang memiliki waktu luang, dia tidak bisa untuk membaca Al-Quran, tidak bisa untuk menghadiri majelis ilmu. Ini akibat dampak buruk dari dosa dan maksiat, maka akan menghalangi seseorang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, di antara dampak buruk akibat dosa dan maksiat adalah taksiru umurihi. Urusannya akan menjadi susah, akan menjadi sulit. Ini akibat apa? Dosa dan maksiat. Dosa dan maksiat akan mengakibatkan urusan seseorang itu menjadi sulit, semakin rumit. Tatkala kita merasakan urusan kita semakin sulit, semakin susah, hendaklah kita sadar bahwa ini akibat dosa yang kita lakukan. Kemudian yang kelima, di antara dampak buruk akibat dosa dan maksiat adalah tuqassirul umr, nuqsanu umrihi. Dosa dan maksiat tersebut dapat mengurangi umur seseorang. Dosa dan maksiat bisa mengurangi umur seseorang. Para ulama menjelaskan di antara kurangnya umur yaitu dihilangkan keberkahan umurnya. Muhiqqat barakatu umrihi, dihilangkan keberkahan umurnya. Ada yang berpendapat juga mengatakan secara hakikat umurnya tersebut benar-benar berkurang akibat perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang kafir, meskipun mereka hidup pada hakikatnya mereka
bagaikan mayit, seperti orang yang tidak hidup. Allah mengatakan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-12, amwatun ghairu ahya. Amwat, mereka itu mayit-mayit, ghairu ahya, tidak hidup. Kenapa? Karena mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memiliki iman kepada Allah, mereka senantiasa berbuat dosa, kafir. Oleh karena itu Allah tidak menganggap mereka. Meskipun mereka hidup, mereka ibarat tidak hidup, karena mereka senantiasa bergelimang dalam dosa dan maksiat. Ini diantara pengaruh buruk akibat dosa dan maksiat bagi diri seseorang. Oleh karena itu para jamaah sekalian, hendaklah kita menghindari perbuatan dosa dan maksiat agar kita terhindar dari pengaruh buruk, efek buruk akibat dosa dan maksiat. Demikian wallahu taala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.